Yeah, came in 17. Shalom, salam sejahtera, salam toleransi, salam santun, salam hormat bagi kita semuanya. Ya, kawan-kawan dan para penonton Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pardi Umbai, Pendeta Desa. Kawan-kawan, kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan-kawan kita di luar iman Kristiani ya, yang banyak bertanya tentang iman Kristiani, baik bertanya langsung maupun melalui media sosial. Dan ini merupakan hal yang penting untuk kita jawab atau kita jelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya, pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Kita harus memberi penjelasan kepada setiap orang yang bertanya akan iman Kristen kita dan pasti sesuai dengan kitab suci Alkitab. Nah, salah satu pertanyaan yang bagi saya ini cukup menggelitik ya, dan patut diberi jawaban, ya layak diberi jawaban. Karena bagaimanapun kalau tidak dijawab, ya selamanya akan tidak ada penjelasan bagi kawan-kawan kita yang di luar iman Kristiani untuk mengetahui apa yang mereka tanyakan. Nah, sebab itu ya saya mau menjawab. Memang ada banyak pertanyaan lainnya, tetapi kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan, dan itu merupakan topik apa yang kita uraikan di sini ya. Kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton, terima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepada kami di channel Makanan Rohani Sehat ini. Semoga ini selalu memberkati kita ya. Pertanyaannya adalah ya, mengapa kalau Yesus itu Tuhan, mengapa ia dibaptis oleh manusia? Yang notabene manusia adalah ciptaannya. Seharusnya Tuhan yang membaptis manusia, bukan manusia yang membaptis Tuhan. Ya, ini latar belakangnya kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan kawan-kawan kita di luar iman Kristiani mungkin sudah melihat ini dari film-film ya, atau dari membaca kitab suci Alkitab itu sendiri atau membaca Injil. Nah, oleh sebab itu kita memberi jawaban ya. Dan inilah yang menjadi topik kita. Yang pertama, mengapa Yesus yang adalah Tuhan yang dipercayai oleh orang Kristen itu dibaptis oleh manusia ya. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat di Injil Matius pasal 3. Ya, Injil Matius pasal 3, kalau saudara ada Alkitab ya boleh sambil dibuka. Matius pasal yang ketiga ya, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17 saya bacakan. Ayat yang ke-13 sampai 17 saya bacakan. Judulnya Yesus dibaptis Yohanes. Saya bacakan untuk kita. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes ya, untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Ya. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan,
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Jadi kawan-kawan, kenapa Yesus yang adalah Tuhan dibaptis oleh manusia, yaitu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Jawabnya adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus itu taat. Dan Yohanes Pembaptis pun menjadi ikut taat. Karena Tuhan Yesus berkata, ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, dan Yohanes berkata, ya, kenapa engkau yang datang kepadaku untuk dibaptis? Ya begitu kalau saya terjemahkan dari bahasa saya. Tetapi engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus berkata apa? Biarlah itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi, Yesus yang adalah Tuhan dibaptis oleh Yohanes yang adalah manusia, ya, yang memang diciptakan oleh Tuhan, itu adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi itu kehendak Allah Bapa. Kehendak Allah Bapa. Dan kita lihat di ayat 17, ketika Yesus dibaptis dan Roh Kudus atau Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara dari surga. Saya percaya itu adalah suara Allah Bapa menggema dari surga. Dan Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi peristiwa pembaptisan itu, lalu ada suara Allah Bapa dari surga. Bapa berkenan. Bapa berkenan. Tuhan Yesus taat sebagai anak Allah yang diutus dari surga ke dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ia taat. Dan Bapa di surga yang mengutus Yesus dan dibaptis oleh Yohanes yang adalah manusia, Bapa berkenan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus dibaptis oleh manusia, yaitu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu adalah kehendak Bapa dan Bapa berkenan. Kemudian yang kedua, kenapa harus Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus? Kenapa? Baik, untuk menjawabnya kita baca di dalam Injil Lukas 1 ayat 67 sampai yang ke-80. Ya, mari sama-sama kita buka Injil Lukas pasal 1. Ayat yang ke-67 ya, sampai ke yang 80. Cukup panjang, tapi tetap saya bacakan demi untuk kita mendapat pemahaman, pengertian, pengetahuan sepenuhnya tentang hal ini. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ke yang 80 itu judulnya atau perikopnya itu nyanyian pujian Sakaria. Nah, saya bacakan. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Jadi perhatikan, Sakaria ini adalah ayah Yohanes Pembaptis. Dan peristiwa ini terjadi ketika kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis baru lahir dan mereka memberi nama Yohanes. Dan ketika itu, ya, Imam Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis ini, ya, bernubuat karena ia dipenuhi oleh Roh Kudus, bernubuat menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya, ya, melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya tentang Yohanes ini. Tentang Yohanes yang masih bayi ini. Maka katanya bernubuat, kata Sakaria, Imam Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis ini yang penuh dengan Roh Kudus bernubuat. Ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu,
seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala dan oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepadanya, kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi perhatikan baik-baik, kenapa hanya atau harus Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Tuhan Yesus Kristus. Itu penekanannya ada di ayat yang ke-76 dari Lukas pasal 1 ini. Saya bacakan kembali. Dan engkau, hai anakku, kata Imam Sakaria, oleh kuasa Roh Kudus ia bernubuat kepada Yohanes Pembaptis yang baru lahir, masih bayi. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Jadi Yohanes Pembaptis itu juga disebut Nabi, ya. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi Yohanes Pembaptis ini ditetapkan oleh Allah Bapa menjadi apa? Menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu sebab Yohanes Pembaptis ini dia selain membaptis Tuhan Yesus Kristus di Sungai Yordan itu, Yohanes Pembaptis juga berbicara tentang siapa Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis memberitahu bahwa Yesus Kristus adalah domba Allah yang menyelamatkan dosa dunia. Yohanes Pembaptis juga yang memberitahu bahwa Tuhan Yesuslah yang mengampuni dosa. Tuhan Yesuslah yang membaptis dengan Roh Kudus. Sebab Yohanes Pembaptis pernah berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus di hadapan murid-muridnya waktu itu. Ya. Dan dia berkata, aku membaptis kamu, kepada orang-orang waktu itu, kepada murid-muridnya, dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Membuka tali kasutnya saja pun aku tidak layak, kata Yohanes Pembaptis, menunjuk kepada Yesus. Sehingga orang-orang ya mulai memperhatikan, mulai menyelidiki, ya mulai memberi perhatian kepada Yesus. Ya. Jadi jalan untuk Yesus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, jalan untuk Tuhan Yesus ya mengampuni dosa-dosa ataupun menjangkau jiwa-jiwa supaya mengerti bahwa kalau percaya kepadanya akan diampuni dosa-dosanya, itu dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Itu yang pertama kali. Nah, saudara, itu sebab kenapa Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus Kristus.
Karena dia dipilih oleh Allah Bapa. Dari mana kita tahu? Kita tahu ketika ayahnya atau Imam Zakaria ya ketika dipenuhi oleh Roh Kudus berbicara tentang Yohanes Pembaptis ini, ya, dia berkata apa? Di ayat yang ke-76 tadi, ya, dia berkata, "Dan hai engkau anakku," katanya kepada bayi Yohanes waktu itu, ya, ia bernubuat. Yohanes Pembaptis masih bayi. "Akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Jadi Yohanes Pembaptis itu, bertobatlah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, ya, percayalah kepadanya. Dia menunjukkan kepada Yesus, supaya engkau diselamatkan, dosa-dosamu diampuni. Jadi Yohaneslah yang pertama kali menyerukan, bertobatlah, dibaptis, karena Yohanes ditetapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dan Yohanes berkata kemudian ketika ditanya, apakah engkau yang dimaksud oleh para nabi? Ya, ditanya apakah engkau yang dikatakan oleh para nabi, yang dinubuatkan para nabi itu Mesias? Dia berkata, bukan aku, tetapi dia menunjukkan kepada Yesus. Yang kedua. Nah, lalu kita mungkin bertanya-tanya, Yohanes Pembaptis ini siapa? Ya. Siapakah Yohanes Pembaptis ini? Kalau kita telusuri, nenek moyang Yohanes Pembaptis ini, ya, dia keturunan Imam Besar Harun. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah anak seorang imam yang bernama Zakaria tadi, Imam Zakaria, ya. Zakaria ini kalau kita tarik keturunannya itu, ya, garis keturunan, garis keluarganya, dia adalah keturunan Imam Besar Harun. Harun adalah saudara Nabi Musa, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis ini memang keturunan hamba Tuhan, ya, keturunan orang yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi hambanya. Dan juga, ya, Yohanes Pembaptis ini, ya, dia adalah anak Elisabet, ya, anak Elisabet, di mana Elisabet ini masih kerabat, ya, masih kaum keluarga, ya, sanak saudara dari perawan Maria yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus, yang dipakai oleh Allah Bapa untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus, ya, seorang perawan, gadis perawan, yaitu perawan Maria namanya, yang dipakai oleh Allah Bapa di surga untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus, dan masih berkeluarga dengan Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis ini, yang dipercayakan untuk membaptis Tuhan Yesus. Nah, saudara, ketika Yohanes di dalam kandungan Elisabet dan Yesus dalam kandungan Maria, Maria sekali waktu pergi mengunjungi Elisabet, dan ketika Maria menyapa, "Salam, hai engkau yang diberkati oleh Tuhan," maka Yohanes yang di dalam kandungan Elisabet ini melonjak kegirangan. Ya, kalau saudara baca dalam kitab Injil, saudara akan tahu cerita itu. Nah, oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis itu adalah anak Imam Zakaria, ya, keturunan Imam Besar Harun, ya. Imam Besar Harun ini adalah saudara Nabi Musa, dan ibunya adalah Elisabet, masih kaum keluarga sanak saudara dari Maria atau perawan Maria yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebab itu saudara, itu sebab, ya, kenapa Yesus dibaptis oleh manusia, padahal Yesus adalah Tuhan, ya, sesuai dengan iman percaya orang Kristen. Ya, itu tadi jawabannya, ya. Yang pertama, karena kehendak Allah Bapa dan mereka atau Yesus dan Yohanes menggenapinya, maka Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yang kedua,
Ya, kenapa Yohanes yang membaptis? Karena Yohanes ini ditetapkan juga dari surga oleh Allah Bapa. Kita tahu dari dalam Alkitab, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, memberitakan Injil keselamatan, ya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan siapakah Yohanes Pembaptis ini? Dia juga keturunan imam, ya, keturunan hamba Tuhan. Puji Tuhan, itu yang dapat saya bagikan sehubungan dengan topik ini, ya. Mengapa Yesus dibaptis oleh manusia padahal dia Tuhan? Dibaptis oleh manusia yang adalah ciptaannya. Ya, kita sudah jawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang empunya langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang kami puji sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan yang memberikan kepada kami keselamatan dan memberikan rohnya yang kudus kepada kami untuk beribadah dan mengerti akan segala kebenaran Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami sudah mendapat pengertian, hikmat, penjelasan mengapa Tuhan Yesus dibaptis oleh manusia, oleh Yohanes Pembaptis, yang adalah ciptaan Tuhan sendiri. Kami sudah mendapatkan hikmat pengertiannya dari kitab suci Alkitab dan ditolong, diajari, diterangi oleh Roh Kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kiranya firman-Mu ini memberkati kami, menghibur kami, menguatkan kami senantiasa. Dan kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu dan mentaati firman-Mu. Berkati kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel, para penonton YouTube Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Engkau dipermuliakan melalui semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Ya, salam, salam toleransi, salam hormat, salam santun, salam sejahtera. Sampai berjumpa lagi untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam.